Kembali di Kompas Petang, Saudara, Pemprov DKI Jakarta akan menambah tempat pemakaman umum untuk COVID-19 di wilayah Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Lahan milik Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemprov DKI Jakarta yang berada di Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara, rencananya akan dijadikan pemakaman bagi jenazah yang terinfeksi COVID-19. Ini untuk mengantisipasi kekurangan lahan pemakaman khusus COVID di 2 TPU, yaitu TPU Tegal Alur, Jakarta Barat, dan TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Proses persiapan pengurukan lahan persawahan menggunakan alat berat sudah mulai dilakukan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Untuk tahap awal, rencananya pembangunan akan dilakukan di atas lahan seluas 2 hektar yang diperkirakan akan selesai dalam 3 bulan ke depan. Beragam upaya untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. 3 minggu PSBB ternyata belum cukup ampuh untuk menekan angka positif di Jakarta. 3 minggu sudah PSBB kembali berlaku di Jakarta. Razia masker di mana-mana. Tapi DKI masih menjadi provinsi penyumbang penambahan kasus positif COVID-19 terbesar di Indonesia. 25 September ada 68.927 kasus positif. Lalu pada 26 September ada kenaikan hingga 1.257 kasus menjadi 70.184. Pada 27 September tercatat ada kenaikan 1.186 kasus menjadi 71.370 kasus. Dan terakhir, 28 September kemarin ada penambahan 809 kasus positif menjadi total 71.339 kasus. Melihat hal ini, Presiden Joko Widodo sudah memberi arahan untuk menerapkan mini lockdown atau pembatasan berskala mikro yang dinilai lebih efektif menekan angka penyebaran COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung arahan Presiden. Menurutnya, pembatasan skala RW dan penutupan gedung merupakan bentuk mini lockdown di ibu kota. Tentu kami sangat setuju dan mendukung arahan Bapak Presiden terkait diberlakukannya mini lockdown ya. Sejujurnya Pemprov DKI, Pak Gubernur sudah juga sejak awal melaksanakan PSBB berskala kampung ya. Jadi kampung-kampung atau RW di seluruh DKI Jakarta kami siapkan sebagai kampung siaga, dan bagi yang zona merah yang ada penyebarannya kami jadikan kampung zona merah atau RW zona merah dengan juga melakukan mini lockdown sebagaimana arahan Bapak Presiden. Dan juga bagi gedung-gedung yang terbukti terpapar juga kami tutup sementara. Itu juga bagian daripada mini lockdown sebagaimana arahan Bapak Presiden. Semoga ke depan DKI Jakarta dan tentu harapan kita seluruh Indonesia bisa segera berkurang. Ragam upaya telah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di ibu kota. Tapi efektivitasnya belum tercermin dari data kasus perharinya. Tim Liputan, Kompas TV. Pusat Statistik BPS melakukan survei tingkat kepatuhan protokol kesehatan pada 7 hingga 14 September 2020, terutama saat berada di luar rumah. Untuk penggunaan masker, lebih dari 91% responden mengaku selalu menggunakannya. Lalu menggunakan cairan pencuci tangan, ada 77% yang selalu melakukannya. Dan sebanyak lebih dari 75% responden menyatakan mencuci tangan selama 20 detik menggunakan sabun. Survei juga membahas soal menghindari kerumunan di mana sekitar 76% responden sudah melakukannya. Saat ini kita bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat petang Pak Wagub. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak Wagub, 3 pekan PSBB berjalan di Jakarta namun belum ada tanda-tanda penurunan angka positif COVID-19 Pak Wagub. Apakah ini tanda-tanda belum berhasil pengetatan PSBB di Jakarta, Pak Wagub? Ya memang sebagaimana kami sering sampaikan bahwa Jakarta ini kan ibu kota. Jakarta itu kan hub. Jadi di Jakarta sampai hari ini berfungsi sebagai ibu kota, sebagai hub, keluar masuk orang.
dari luar negeri di Jakarta, dari berbagai di Jakarta. Memang tidak mudah ya melakukan lockdown 100% yang mungkin lebih mudah dilakukan di daerah lain. Namun demikian, kami terus mengupayakan berbagai cara agar potensi penyebarannya bisa menurun ya. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatur keluar masuk orang dengan rapid test, dengan swab test, kemudian ada aplikasi Jaki, CLM yang sebelumnya punya SIKM dan sebagainya. Kemudian juga kami selalu meningkatkan sosialisasi kampanye terkait 3M, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian menghadirkan lebih kurang 20.000 aparat TNI, Polri, Satpol PP, Disub, Disnaker, Dinkes, dan juga ASN. Bahkan TNI Polri melibatkan ormas-ormas tertentu dalam rangka membantu menegakkan, melaksanakan operasi justisi. Kemudian juga kami terus melakukan penertiban penegakan, bahkan sudah lebih dari 4,7 miliar uang yang terkumpul, dan juga yang tidak menggunakan masker. Kantor-kantor sudah banyak yang kami tutup ya, karena melanggar atau tidak disiplin. Jadi berbagai upaya dilakukan. Kami juga meningkatkan upaya peningkatan sarana prasarana, rumah sakit, ruang isolasi, tempat tidur, kemudian juga berbagai upaya termasuk tenaga medis. Kami hadirkan semua untuk memastikan agar jumlahnya terus menurun di Jakarta yang terpapar virus corona. Pak Wagub, selama 3 pekan PSBB, hasil evaluasinya ini bagaimana? Apa saja yang kurang dan harus diperbaiki agar terutama soal kepatuhan masyarakat nih Pak Wagub? Ya memang jujur, alhamdulillah ya, dalam 2 minggu terakhir ada peningkatan kepatuhan masyarakat. Tadi Kompas sudah baik sekali menyampaikan ke publik tentang hasil survei, ada peningkatan yang signifikan. Yang sebelumnya ketika masa pelonggaran ada penurunan. Kalau kita kembali ke bulan April sebelumnya, ketika kita awal melakukan PSBB tanggal 10 April sampai dengan 5 Juni, itu lebih dari 60% warga Jakarta tinggal di rumah. Ketika masa pelonggaran, semakin banyak yang keluar dan interaksi, kerumunan, sehingga memang ada peningkatan. Dan alhamdulillah sejak tanggal 14 September, Pak Gubernur memberlakukan PSBB kembali. Dan ini mulai ada penurunan kembali seiring dengan diberlakukannya operasi justisi. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi angka penurunan. Tapi tolong dilihat, jangan sekedar angka penyebarannya yang dilihat, tapi angka kesembuhannya meningkat sampai 80%, dan angka kematiannya sudah turun sampai 2,4%. Itu artinya apa? Artinya pemerintah DKI Jakarta melaksanakan tugasnya terkait pencegahan dan penanganan lebih baik. Boleh saja banyak yang terpapar, tapi setelah kita tangani hasilnya baik, kasus positifnya menurun, yang kesembuhannya meningkat dan kasus kematiannya menurun drastis. Jadi itu tadi, angka kesembuhan meningkat, angka kematian menurun, itu yang menjadi indikator menurut Gubernur kemarin adalah keberhasilan PSBB atau pengetatan PSBB di Jakarta. Betul sekali, jadi itulah salah satu hitungan kalau kita ingin jujur bahwa itu bukti keberhasilan kami menangani. Kalau ingin sekedar mengurangi kurva ya, penyebaran, ya sederhana sekali sering kami sampaikan, ya sudah coba 2 hari Jakarta tidak melakukan testing. Ya sudah berkurang, 2 hari 0. Bagaimana ukurannya? Ukurannya kan testing. Nah tapi kan kita tidak ingin membohongi rakyat, apalagi membohongi warga sendiri, membohongi bangsa sendiri. Kita melaksanakan apa yang direkomendasikan, dianjurkan oleh WHO, oleh PBB, dan juga Pak Presiden, Pak Gubernur, mari kita perbanyak testing. Dengan memperbanyak testing, memang ada konsekuensi. Apa itu? Hasil penyebarannya terlihat. Nah, untuk itu tidak apa-apa terlihat. Lebih baik kita mengetahui ada masalah titik penyebarannya, namun apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kontak tracing, treatment, dan alhamdulillah kita tangani dengan baik. Dengan begitu, kita bisa melakukan percepatan penurunan, pengurangan jumlah orang yang terpapar virus corona. Dan itulah upaya yang kita lakukan dalam rangka percepatan. Pak Wagub, tapi ini perlu diperhatikan juga karena kekhawatiran angka positif tinggi, 45% di Jakarta adalah orang tanpa gejala yang positifnya Pak Wagub. Ini kan rentan terutama kepada orang yang memiliki penyakit penyerta, kepada lansia, ini sangat rentan Pak Wagub.
Betul sekali, jadi perlu kami sampaikan kalau selama ini kami juga Pak Gubernur, kami semua jajaran mengkampanyekan pentingnya 3M bagi masyarakat. Kemudian Pak Gubernur juga menyampaikan kami pemerintah melaksanakan 3T, testing, tracing, dan treatment. Saya kira perlu juga kita sosialisasikan bersama dengan dukungan semua termasuk media, pentingnya meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh. Jadi kalau kita lihat angkanya yang sudah luar biasa, di Jakarta sudah 72.000 kurang lebih, 177, juga di seluruh Indonesia sudah 278.777, itu kan yang diketahui terpapar, ya kan, berdasarkan testing. Pertanyaannya, apakah ada jumlah lebih dari itu? Sangat mungkin jumlahnya Jika lebih dari tesnya itu. lebih banyak, Cuma angkanya pasti karena akan lebih banyak lagi berarti ya? Betul, sangat mungkin jumlahnya lebih dari itu di seluruh Indonesia, cuma karena tidak dilakukan tes atau terbatas kemampuan kita melakukan testing, kita tidak mengetahui. Baik. Jadi sangat mungkin di antara kita tidak mustahil sesungguhnya sudah terpapar. Baik. Cuma karena belum di testing, kemampuan daerah berbeda-beda, maka tidak diketahui. Baik. Saran dari kami tentu mari kita tingkatkan kesehatan, kekebalan tubuh dengan makanan yang bergizi, olahraga teratur, tidur yang cukup, suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Supaya kita bisa melawan virus corona. Pak Wagub, kami pernah meminta pandangan dari para pengamat. Dari Kepala Dinas Anda juga kami pernah meminta keterangan bagaimana pengawasan sebetulnya. Nah ini yang menjadi sorotan. Personil di Jakarta terbatas, terutama soal perkantoran, harus mengawasi 79.000 perkantoran. Apakah dengan terbatasnya pengawasan ini, ke depan Jakarta akan melakukan mini lockdown seperti arahan Pak Presiden, atau bagaimana Pak Wagub? Jadi terkait mini lockdown, sebagaimana sudah kami sampaikan, kami senang arahan dan petunjuk dari Pak Presiden untuk dimungkinkan diberlakukan mini lockdown. Dan perlu juga kami sampaikan sejak awal, kami Pemprov, Pak Gubernur, sudah juga melaksanakan mini lockdown dengan istilah lain. Ada istilah PSBK, jadi pembatasan sosial berskala kampung. Kami ada program sejak awal namanya Kampung Siaga, jadi setiap RW di Jakarta itu kami tutup, kami batasi alur keluar masuknya, kemudian setiap kampung... Itu yang sejak RW Juni itu Pak Wagub bukan? Oh ya, bukan sejak Juni, itu sejak April. Sejak April diberlakukan? Sejak awal sudah kami gagas, sudah kami mulai, kami implementasikan, kami bahkan sudah membuat buku panduannya. Setiap RW di seluruh Jakarta ada 2.741 RW, itu juga membatasi jumlah pintu keluar masuk RW, semacam lockdown begitu, ada portal-portal, ada pengumuman di situ, disiapkan. Efektif Pak Wagub sejauh ini? Disiapkan disinfektan, kemudian disemprot segala perkara, bahkan setiap RW wajib membuat gugus tugas atau satgas di tingkat RW, melibatkan masyarakat, melakukan sosialisasi, dan cukup efektif. Itu salah satu upaya yang cukup efektif. Bahkan dalam ke depan, beberapa bulan setelah itu, kami bahkan meminta setiap rumah untuk juga menunjuk satu orang sebagai kader COVID untuk memastikan seluruh anggota keluarganya melaksanakan protokol COVID, protokol kesehatan, memantau, melakukan pengecekan, monitoring, berkoordinasi dengan RT, RW setempat. Kami juga Pemprov sudah menyiapkan aplikasi, menyiapkan kuesioner, melakukan checklist, di setiap keluarga harus mengisi kondisi anggota keluarganya, siapa yang keluar masuk, dan sebagainya. Setiap minggu dilakukan. Bahkan di gedung-gedung juga sudah kami minta, ya karena keterbatasan aparat, setiap unit kegiatan di mal, di pasar, di gedung, di perkantoran, di pergudangan, di kawasan, dimanapun harus membentuk satgas gugus tugas atau petugas yang bertugas memastikan bahwa semua unit kegiatan itu melaksanakan protokol COVID. Pak Wagub, jika tadi PSBB secara parsial atau tiap wilayah dilakukan, tadi Anda menyampaikan efektif, artinya ke depan mungkin Jakarta juga bisa melakukan itu, tidak PSBB secara general, karena dikhawatirkan ini ekonomi juga kan Pak Wagub? Ya banyak sekali, prinsipnya kita ingin menjaga, mengamankan yang disampaikan Pak Presiden dan kami melaksanakan itu. Bahkan minggu lalu Pak Gubernur juga menyampaikan, 2 minggu lalu persisnya, menyampaikan Pak Presiden tentang pentingnya isolasi terkendali atau terpusat dan mendapat respon dukungan dari Pak Presiden sehingga disiapkan Wisma Atlet atau Wisma Kemayoran untuk OTG, untuk yang tadinya isolasi mandiri dimasukkan di Wisma Atlet sebagai isolasi terpusat atau isolasi terkendali. Itu juga upaya yang melockdown sesungguhnya, mengumpulkan orang yang sakit. Kemudian juga Pak Gubernur
memberi sanksi apabila terbukti satu saja karyawan, pegawai atau office boy atau siapapun dalam satu gedung, maka yang dihukum tidak hanya satu kantor atau satu lantai, ditutup, ya? tapi satu gedung. Itu juga bentuk mini lockdown sesungguhnya. Jadi apa yang disarankan Pak Presiden, kami sudah laksanakan. Itu yang menjadi pertanyaan besar masyarakat, apakah Jakarta memungkinkan untuk diberlakukan mini lockdown sesuai arahan Pak Presiden? Sudah dijawab oleh Anda, Pak Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Terima kasih telah bergabung dan juga berbagi informasi terkini dari Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.